Saat ini, Kutai Barat masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Di tempat pembuangan akhir, sistem open dumping masih digunakan, penumpukan sampah di ruang terbuka tanpa pengolahan memadai. Kondisi ini menimbulkan risiko pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari Dinas Lingkungan Hidup, peserta latihan dasar yang merupakan CPNS pada Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sampah berjalan tanpa menimbulkan pencemaran. Akibat masih menerapkan sistem open dumping, DLH mendapatkan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan beralih ke sistem yang ramah lingkungan, serta melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala. Salah satu penyebab belum tersedianya data kualitas udara di TPA adalah ketiadaan penanggung jawab khusus untuk melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan pada periode sebelumnya. Melalui kegiatan Latsar CPNS untuk menangani permasalahan tersebut, disusun SOP yang memuat prosedur dan pembagian tugas dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara di TPA. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap plan, yaitu mengumpulkan regulasi terkait tata cara pemantauan kualitas udara serta contoh SOP dari kabupaten lain. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh peserta Latsar di kantor DLH. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari referensi atau gambaran substansi dalam penyusunan SOP. Kegiatan ini menggambarkan nilai akuntabel dan kompeten karena mengumpulkan acuan dilakukan secara cermat, berdasarkan sumber yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan keahlian teknis untuk menafsirkan regulasi tersebut. Masih dalam tahap plan, tahapan selanjutnya yaitu melakukan wawancara atau koordinasi dengan bidang PSLB 3 dan PK yang diwakili oleh pejabat pedal yang juga merupakan mentor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memperlihatkan referensi yang telah didapatkan, kemudian menanyakan substansi-substansi penting yang harus termuat dalam SOP. Tahapan ini menggambarkan nilai kolaboratif dan loyal, di mana pada kegiatan ini bekerja sama lintas bidang untuk menyusun SOP dengan tetap mengacu pada regulasi serta nilai instansi. Tahap selanjutnya yaitu tahap DU, dengan mendesain SOP pemantauan kualitas udara ambien di area TPA Belau. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh peserta dengan memperhatikan segala arahan dari stakeholder di DLH dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Tahapan ini menggambarkan nilai adaptif dan berorientasi pada pelayanan karena mengakomodasi praktik terbaik dan masukan teknis stakeholder DLH agar SOP efisien, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung kinerja instansi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan cek, yaitu dengan merevisi atau menyempurnakan SOP. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengecek kembali SOP lalu menyempurnakannya. Tahapan ini menggambarkan nilai akuntabel dan harmonis, yaitu menerima masukan dengan sikap terbuka dan menyempurnakan SOP sesuai evaluasi demi hasil terbaik yang sah. Tahap terakhir yang dilakukan adalah tahap action, yaitu mengesahkan SOP dan memberikannya pada bidang yang bersangkutan. Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pejabat pedal bidang PPKLH. Tahap ini menggambarkan nilai akuntabel karena mengarsipkan dokumen yang sah sebagai bukti administrasi dan rujukan pelaksanaan. SOP ini juga diberikan kepada bidang PPKLH karena bidang tersebut yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan pemantauan udara. Pemantauan udara di TPA sebelumnya juga tidak dilakukan karena belum ada sistem pengukuran dan pelaporan terintegrasi. Persepsi masyarakat perlu diketahui karena mereka adalah penerima dampak langsung dan informasinya dapat melengkapi data kualitas udara. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan dan penyaluran instrumen persepsi masyarakat terhadap kualitas udara ambien di sekitar pemukimannya. Tahap pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu tahap plan, yaitu dengan mengumpulkan literatur atau penelitian sejenis untuk memperoleh dasar teori yang kuat dalam menyusun kuesioner, serta menentukan indikator dan variabel yang tepat. Tahap ini menggambarkan nilai kompeten dan berorientasi pada pelayanan karena bertujuan untuk menyusun instrumen yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap DU, yaitu menyusun butir-butir pertanyaan dan menetapkan skala pengukuran yang relevan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi kualitas udara di sekitar area TPA. Tahap selanjutnya yaitu tahap cek, dengan melakukan percobaan atau simulasi pengisian kuesioner yang didahului dengan menjelaskan cara pengisiannya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen dapat dipahami dengan baik dan berfungsi sesuai tujuan penelitian. Tahap ini mencerminkan nilai adaptif karena mampu menyesuaikan diri terhadap sikap dan watak warga sekitar dan responsif terhadap dinamika lapangan. Selanjutnya adalah tahap action. Setelah masyarakat paham cara pengisian kuesioner, maka masyarakat dapat mengisi secara mandiri.
Persepsi masyarakat dapat menjadi indikator awal potensi gangguan kesehatan atau kenyamanan yang disebabkan oleh aktivitas TPA seperti bau menyengat atau debu. Kemudian dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja pengelolaan TPA karena membantu menilai sejauh mana pengelolaan TPA telah meminimalkan pencemaran udara dan memenuhi standar lingkungan, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. DLH dapat merumuskan kebijakan, program perbaikan, dan langkah mitigasi pencemaran udara setelah mempertimbangkan suara dari masyarakat. Tahap ini mencerminkan nilai loyal karena memastikan pengisian kuesioner persepsi masyarakat di area TPA berlangsung tertib dan akurat, dan harmonis dengan menjaga hubungan baik dengan responden masyarakat. Masih dalam tahap action, yaitu dengan melakukan wawancara terkait keluhan dan saran masyarakat untuk pengelolaan TPA. Kegiatan ini dilakukan agar penataan TPA ke depannya dapat memperhitungkan saran masyarakat agar mereka tidak merasa dirugikan dengan adanya kegiatan operasional TPA. Kegiatan ini berlangsung di rumah masing-masing warga. Wawancara berisi pertanyaan berupa apakah kegiatan operasional TPA selama ini berjalan dengan baik sesuai harapan atau belum, apa keluhan serta masukan bagi pengelola TPA agar kegiatan operasional TPA tidak merugikan masyarakat setempat. Tahap ini menggambarkan nilai berorientasi pada pelayanan dan kolaboratif. DLH mendapatkan informasi mengenai keresahan warga sehingga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan TPA yang lebih baik ke depannya dan berkolaborasi bersama masyarakat untuk penataan TPA yang lebih baik. Penyebab isu selanjutnya yaitu alat pemantauan kualitas udara masih minim. Sebagai solusinya dilakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah tahap plan, yaitu dengan survei awal lokasi pemantauan sebelum dapat menentukan titik sampling. Kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta latsar, mentor, dan juga petugas TPA. Masih dalam tahap plan, yaitu dengan menentukan titik sampling yang sesuai. Sampling dilakukan pada 2 titik, yaitu di area TPA dan di area pemukiman. Kegiatan ini mengidentifikasi titik kritis kualitas udara guna perlindungan kesehatan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah tahap 2, yaitu dengan melaksanakan pemantauan atau titik sampling udara ambien pada 2 titik yang telah ditentukan. Terdiri dari persiapan alat, pemasangan alat, dan pelaksanaan pemantauan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga dan pejabat pengendali dampak lingkungan bidang PPKLH. Kegiatan ini dilaksanakan 24 jam untuk sampling debu dan 1 jam untuk gas ambien. Tahap selanjutnya adalah tahap cek, yaitu meng-cross-check hasil uji laboratorium kualitas udara ambien dari pihak ketiga. Tahap terakhir adalah tahap action, yaitu menginterpretasikan hasil uji laboratorium dalam bentuk laporan. Dan di dalamnya juga terdapat hasil kuesioner, yaitu persepsi masyarakat terhadap udara. Karena belum ada sistem penyimpanan yang terorganisir untuk mempermudah analisis tren kualitas udara, maka dilakukan pembuatan database dengan menggunakan Microsoft Excel. Tahap awal adalah plan, yaitu menyusun rencana pembuatan database. Proses ini dilakukan dengan cara menentukan format dan struktur database, serta memilih platform yang sesuai agar data hasil pemantauan udara dapat tersimpan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah do, yaitu dengan merancang dan membangun database yang dilakukan oleh peserta latsar. Kegiatan ini menggambarkan nilai adaptif dan kompeten karena mampu menyesuaikan desain database dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Tahap selanjutnya adalah cek, yaitu dengan menginput dan memverifikasi data hasil pemantauan ke dalam database oleh peserta latsar agar data pemantauan dapat terbackup dan sesuai dengan hasil uji lab. Kegiatan ini menggambarkan berorientasi pada pelayanan dan akuntabel, yaitu memastikan database mudah digunakan dan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk dapat mendukung pelayanan publik terkait TPA ke depannya. Tahap terakhir adalah action, yaitu dengan finalisasi dan penggunaan database. Sistem ini akan digunakan secara berkelanjutan untuk menyimpan data setiap kali proses pemantauan udara dilakukan, serta dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan laporan di masa mendatang. Setelah melaksanakan semua kegiatan latsar, peserta mempresentasikan kegiatan latsar dan hasil temuannya di lapangan terkait SOP, kualitas udara, persepsi masyarakat, laporan pemantauan dan persepsi masyarakat, database, serta menayangkan keluhan dan saran dari masyarakat agar DLH dapat mempertimbangkannya untuk penataan TPA yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat. Sangat senang jadi apa ya, bangga gitu punya Laskar sudah bisa membuat kajian seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk kita ke depan, untuk Dinas LH terutama kan itu kan masukan dari mereka, artinya itu kan keluhan-keluhan dari mereka yang selama ini yang berada di sana kan, gitu. Jadi menurut saya mungkin itu bisa menjadi suatu evaluasi buat LH, maksudnya Adapun kemanfaatan dari kegiatan latsar ini yaitu melalui SOP dapat memberikan pedoman dan pembagian kerja yang jelas dan terstandar bagi ASN.
Melalui distribusi kuesioner, memungkinkan diperolehnya informasi langsung dari masyarakat terkait gangguan yang mereka rasakan akibat aktivitas TPA, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan dalam penataan TPA. Melalui pemantauan kualitas udara di TPA Belau dan area pemukiman sekitar, dapat menghasilkan data faktual mengenai kondisi udara. Dan melalui pembuatan database, maka dapat menyediakan sistem penyimpanan data untuk mempermudah analisis tren kualitas udara dari waktu ke waktu.